Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sintang. Oke, di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Namun, sebelumnya, seperti yang kita tahu, pencemaran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan merubah struktur tanah alami. Sumber-sumber pencemaran tanah ini yang pertama ada limbah domestik seperti limbah cair dan limbah padat. Limbah padat ini adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti plastik, serat, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair contohnya seperti tinja, deterjen, sabun, oli, dan cat. Yang kedua pada limbah industri, contohnya seperti tembaga, perak, timbal, dan serat. Sedangkan pada limbah pertanian, yaitu penggunaan pupuk atau penyemprotan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pupuk dan pestisida ini secara berlebihan dapat mengakibatkan penurunan struktur tanah dan membunuh mikroorganisme pengurai yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama itu pada kesehatan, yaitu penyakit jangka pendek dan penyakit jangka panjang. Penyakit jangka pendek contohnya seperti sakit kepala, mual, batuk, iritasi kulit, dan ruam kulit. Pada penyakit jangka panjang contohnya seperti kanker, kerusakan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Selanjutnya yaitu dampak pada ekosistem atau lingkungan. Contohnya menghilangnya keanekaragaman hayati, membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan struktur tanah. Selanjutnya adalah dampak terhadap pertanian, yaitu perubahan metabolisme tanah yang bisa mengakibatkan perubahan hasil dari perkebunan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan dari pencemaran tanah. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan, mencuci tanah, remediasi, dan bioremediasi. Remediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah melalui 2 cara. Yang pertama, on-site dan off-site. On-site adalah pembersihan di lokasi pencemaran, sedangkan off-site adalah penggalian tanah kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Setelah dibawa ke tempat yang lebih aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan ke dalam bak atau tangki yang kedap. Selanjutnya, zat pencemar dipompa keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Selain itu, kita bisa berkontribusi sendiri melalui keluarga untuk mencegah pencemaran tanah. Caranya, mulailah memisahkan sampah organik dan anorganik. Setiap keluarga hendaklah memilih sampah yang mudah terurai seperti sampah organik, karena sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali sebagai kerajinan tangan. Kemudian kita juga bisa berperan
untuk mengurangi polusi tanah di sekitar rumah. Contohnya, mulailah menanam pohon di sekitar rumah. Dengan menanam pohon yang berbeda jenis, maka dapat memicu kesuburan tanah kembali. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.